Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi dawuh dalam kitab Wasiatul Mustafa, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, idza aradta hajatan, pada saat engkau berkeinginan terpenuhi satu hajatmu. Ya, tentu setiap orang ini punya hajat kebutuhan, adik. Satu contoh, ada adik berangkat ngaji nih, juga butuh sangu untuk budal ngaji. Entah itu dikasih uang banyak atau sedikit, tergantung kemampuan orang tua. Ya, mane ada adik kalau kepingin orang tua yang loman sampean, maka ambil hatinya. Hati yang maksud di sini adalah rasa wong tua, kasih sayang itu diambil. Apa sing garai wong tuaku iku seneng? Apa sekiranya bisa bikin orang tua saya itu bangga dengan saya, itu sampean goleki. Wong tuaku seneng aku, misalkan baca Al-Qur'an, misalkan sampean baca Al-Qur'an. Ya, di depan orang tua sampean. Orang tua saya senang kalau saya ini melakukan ibadah sholat sunnah, ya kan, maka lakukanlah sholat sunnah. Orang tua saya senang kalau saya itu bersih-bersih rumah, maka lakukanlah bersih-bersih rumah. Maka tanpa dijaluk pun, tanpa sampean jaluk nang tua, tanpa minta, sampean akan diberi duit ambil orang tua. Ya, masya Allah, anakku sregep, anakku rajin nyapu rumah. Oma kok iso bersih kok ngene, ternyata si nyapu iki. Ya, anakku ngaji setiap hari 1 juz, mesti saya menyaksikan. Anakku seneng sholat sunnah, mau berangkat sekolah sholat sunat duha, jadi pulangnya langsung sholat duhur, atau ternyata sudah sholat duhur di sekolahan. Maka dengan sendirinya orang tuanya terketuk hatinya. Wah, nek ngono tak kei duit ya anakku, kasih duit, kei bonus. Ya, bonus sih kadang lebih dari sanggup kita, Dek. Iku lain dengan kalau kita sering melawan orang tua. Ya, sholat tidak, ngaji boten. Ya, nyapu rumah nggak pernah, pulang rumah sepatu langsung diunjalno, baik unjalno gendeng, kelontar, gendengnya terbuat dari spandek. Ya, kaos kaki diunjalno pas orang tuanya pas angop, apa iki, kaos kaki diemplok wong tuane gara-gara anaknya ngunjalno sembarangan. Jadi untuk mengeluarkan duit orang tua kangelan, ada dek. Kenapa kangelan? Ya, karena ndelok anake sikape seperti itu. Makanya pinterlah ambil hati orang tua, itu paling nomor 1. Ya, gampang jaluk duit sak piro seberapa pun jumlahnya pasti diberi ambil orang tua. Kalau kita manut pada orang tua itu. Lah, kalau kita manut kepada Allah Subhanahu wa taala, seberapa pun hajat kebutuhan kita pasti akan diberi. Nah, ini di sini kalau kita kepingin hajat kita terkabulkan, kata Rasulullah, faqra ayat kursi, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu dibaca terus sampai selesai. Ini kita baca setiap habis sholat fardu, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib. Ini kalau bisa jangan sampai kita tinggalkan. Makanya ada dek waktu sholat itu, waktu wiridan, usahakan sampean tetap duduknya, tetap duduk ngadep ngulon. Ya, meskipun temannya bodoh ngejak keluar, sampean nggak usah keluar, tetap ambil tasbih. Ya, tasbih di depan masjid itu sampean pegang, sampean putar pelan-pelan, baca subhanallah, ambil ngadep kiblat, ajak langsung lari. Namburi setet enggak waktu doa mencolot menjerumane, jangan. Latihan baca wirid, mulai sejili latihan
Ya, jangan latihan melarikan diri. Ojo latihan kok latihan melarikan diri. Ya, jadi kita harus latihan khusyuk, latihan bagus. Soalnya perbuatan gak baik itu cepat adik, cepat merasuk. Tapi kalau perbuatan baik itu angel. Ini justru sing angel iku kalau bisa kita ahlikan. Aku kesel kabeh misalkan wiritan kok kesel kabeh sambil selonjur, kambi selonjur tak apa, sikile sampai dipijeti gak apa-apa, ngadep kiblat, jangan di depan masjid ojo. Kecuali nanti kalau setelah selesai baru sampean boleh bubar. Kalau misalkan ada acara pengajian, ikuti pengajian. Nah, ayat ini kalau kita baca setiap hari, ya, ngikuti jamaah, maka tidak terasa kita baca 5 kali setiap hari. Seluruh hajat kebutuhan kita akan dikabulkan oleh Gusti Allah, butuh apapun. Terus kata Rasulullah, wada'allaha, berdoalah kepada Allah fil humum, pada saat sampean mengalami kesusahan. Ya, pas susah kok donga nang Gusti Allah, jaluk Gusti Allah, ya Allah, ya Allah, kula susah ya Allah. Kok susah? Saya enggak punya sanggup untuk berangkat sekolah ya Allah. Saya enggak bisa beli buku ya Allah. Jaluk nang Gusti Allah. Ojo jaluk nang temane. Nang koncone jaluk ojo, gak usah. Kenapa? Karena jaluk sesama manusia itu ada itu namanya kata orang zaman dahulu kala itu namanya delap. Delap itu jaluk nang podo manusia. Ya, nang koncone moro jaluk. Ini jaluk jangan. Onek jaluk ambek nggawa tom misalkan. Ayo jaluk. Nek ketika tak jojo kan itu jangan. Itu narjet. Narget itu bisa berikan pembegalan ojo ya. Pencurian, perampokan. Jadi ojo sampai narget adik-adik. Kalau minta pada temannya secara darurat, zaman baru nemen luwe nih, aduh, aku kok luwe sih dek, mana? Terus temenan sepunan nih, lu apa kok luwe? Yes biasa, gak sanggup aku. Lu nuduh ay kalimai, bek meno zaman duwe titik roti atau jajan titik ay, ngono. Kondisi darurat temen apare, ya. Tapi selagi kita bisa menahan, sama tahan. Kalau bisa ojo sering jaluk nan temane, ya sering. Kalau perlu kita yang beri, ya. Karena orang yang sering jaluk, adik-adik, ini nanti di hari kiamat muncul dengan tanpa wajahnya kosong blong. Karena kerjaan jaluk-jaluk itu seperti pengemis itu, ya pengemis jaluk itu pada saat yaumul ba'ats, hari kebangkitan di hari yaumul kiamat nanti wajahnya kosong polos, kulit tok, gak ono motoe, gak ono irunge, gak ono ulute, nyaris gak ada orang yang kenal. Nah ini, tapi apabila ada pengemis ke rumah sampean adik, jangan sampai ditolak. Ya, kalau sampean memiliki duit, apa itu 500 rupiah atau itu 1000 rupiah, sampean berikan. Ya, syukur kalau sampai 2000 sampai 5000 gak apa-apa. Ya, kalau ada pengemis sing nemen kak kuate nemen tuwek engko sampean kasih 5000. Terus jarak 1 jam kok ono maneh teko, iku biasa koncoe. Kalau sak jam diburi kok teko, iku lho wong lomane kok paranono. Nah, itu kalau sampean punya 5000 kasih. Kalau sampean mang koncoe tak kei 5000, sampean saiki tak kei 2000 wae, ngono rada mudun. Sak jam kok metu maneh konco yang lainnya dikasih 1000, seperti mudun terus ya. Tapi yang pertama tadi yang kasih sing rada akeh. Tapi kalau di kampung biasa jarak 1 minggu datang lagi, 1 minggu datang lagi, seperti itu. Kalau sampean punya duit kelebihan rezeki, sampean kasih. Itu. Aja sampai DKI omongan. Aduh, Pak. Sampean lak sik enom ya aja. Sik kuat. Delok tangannya buka. Sampean ngene, lho dempal kan sik kuat ya kan. Kerjanya punya apa kok misalkan. Sampean kasih tausiah semacam itu, orang itu nggak masuk. Kenapa? Yang dibutuhkan adalah uang, bukan tausiah.
mereka butuh duit kayak 2.000 wis cukup ngalih ya. Terus setelah kapan ngasih diikhlaskan, lupakan kalau seman baru saja memberi seseorang duit lali noise, jangan dipikir-pikir, jangan sampai dibahas pada orang lain. Kenapa? Itu amale seman adik. Jadi kalau bisa himbauan saya, jadilah seman pemberi daripada tukang jaluk sampai yes. Bahkan kalau kumpul dengan masyarakat paling loman di antara lainnya, ini akan jadi penilaian khusus dari ya. Pasti zaman disayangi ambek masyarakat sekitar. Oh, iki lho loman. Ya. Oh, iki lho wong medit lho. Loman medit itu ono bedane ya, Dik. Zaman bisa merasakan mana di antara temannya sing loman, mana di antara temannya sing medit, pasti zaman tahu. Jadilah orang sing loman. As-sakhiyu ya qaribun minallah, dekat dengan Allah. Satu, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia. Ini. Setelah itu doalah kepada Allah pada saat zaman kesusahan. Ya Allah, kula nyuwun rezeki sing lancar barokah ya Allah. Jaluk seperti itu, sing gede pisan. Ojo tanggung-tanggung. Ya. Kalau mohon kepada Allah, tangannya dibuka seperti ini, Adik. Ngadep kiblat, seman duduk berdoalah, tangan seperti ini. Ya, dua tangan lurus dodo. Ya, ojo terlalu ke bawah. Amin ya Allah. Seperti ini. Amin ya Allah. Ojo terlalu tinggi. Oh ya Allah, ya kan terlalu tinggi. Ojo. Ya, karena ini menyerupai orang musyrik nyembah berhala. Tangannya didurno ini. Oh, wahai batu mulia. Itu orang musyrik nyembah batu. Ya kita bukan orang musyrik, kita orang muslim. Ajaran Rasulullah semacam ini. Ini. Terus kalau sama jumpai doa kunut nazila, Adik, maka baliklah kedua telapak tangan Anda dan jumpai doa kunut nazila. Dibalik caranya seperti ini. Ya doa. Allahumma adfa annal ghala wal waba wal fasya ya dan sebagainya, itu tangannya dibalik. Ya Allah, jauhkanlah saya dari segala macam bencana, dari segala macam musibah, dari segala macam kejelekan. Itu doanya seperti ini, tangannya dibalik. Ya, makanya kalau ada imam khutbah, khotib tangan dibalik, itu adalah sunnah seperti itu. Nanti kalau pada saat Rabbana Atina dikembalikan lagi seperti ini. Ya, ya Allah, jauhkanlah kami dari kejelekan, keburukan, penyakit, musibah, bencana, ya khususnya di negara ini, negara orang muslimin, umumnya di negara orang sedunia ini. Jalan Gusti Allah seperti itu. Makanya orang sing ahli maksiat tadi itu harus berterima kasih pada orang-orang sing ibadah. Kenapa? Karena satu kemaksiatan itu mancing bencana murka dari Allah, satu kemaksiatan. Tapi dibendung ambek doane orang-orang muslim, orang-orang sing tekun ibadah dibendung. Itu Adik. Ya, jangan undang murka Allah. Jangan undang dengan kemaksiatan. Ojo. Jauhlah keselamatan dan Gusti Allah. Makanya jaluk kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Dua-duanya jaluk kebaikan dan Gusti Allah. Ya, bukan hanya dunia tok. Terus kok ada orang itu ahli ibadah, kok si pacet melarat misalkan. Kenapa? Ya, mereka itu bukan melarat. Justru mereka itu orang yang kaya, Adik. Dari hasil dari permohonan kita kepada Allah, ini 4% diturunkan ke dunia ini. Ya, sisanya yang 6% untuk akhirat kita, perjalanan yang panjang itu. Ya, bayangkan kalau andai saja kita nggak memiliki bekal, nggak memiliki sangu untuk perjalanan panjang, maka sia-sia ya hidup kita, sia-sia. Ada yang nggak punya sangu
ya. Tapi kalau kita punya sangu nggak khawatir, ya. Untung lek sing ahli baca Al-Qur'an, untung lek sing ahli wiritan, untung lek sing menjaga sholat 5 waktu, itu sangat beruntung sekali, ya. Sing susah lek gak duwe apa-apa, gak punya sangu, gak punya apa, ini yang susah. Satu doa di dalam istighosah, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghits. Wahai Allah zat yang maha hidup, Allah ini maha hidup, tidak mati, ya, dan gak pernah mati. Memang Allah itu Hayyun, ya Qayyum la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Selain Allah nggak ada yang patut disembah, adik. Makanya zaman biyen itu ada kepercayaan namanya animisme, ada namanya dinamisme. Jadi waktu gede disembah, adik. Pohon besar disembah. Biyen usum pohon besar, kalau sekarang nggak ada. Mungkin paling besar pohon di ini pohon nangka mungkin. Nek ngarepe omahe hakiki ana pohon nongko. Tapi itu pohon nggak boleh disembah, ya. Hakiki ojo sampai nyembah nongko, ya nggak boleh. Orang nangkar poma nun sewu mbah, ojo nggak usah, ya langsung aja. Nah, biar ada batu besar itu disembah, batu gede sembah. Itu saat durunge datang agama nang Indonesia. Ya ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan sing patut disembah selain jenengan ya Allah, selain engkau ya Allah. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu saya memohon pertolongan ya Allah. Birahmatika astaghits, ya. Satu rahmat aja turun kepada kita, adik-adik, maka dijamin masuk surga, adik. Satu rahmat, ya. Makanya kata Dawei Gus Sanusi ngene, ayo kita sambut ilmu dari Allah ini yang merupakan rahmat dari Allah. Kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan sukacita, ya. Hati ini dibuka salebar-lebar. Ya apa caranya? Kita sendiri yang tahu. Hati kita buka seret untuk ilmu dari Allah, karena ilmu itu rahmat. Satu rahmat kita terima dari Allah, jamin masuk surga. Satu rahmat. Bayangkan misalkan itu berrahmat-rahmat, tapi ya tetap syaratnya harus tetap sholat, ya, karena yang kita harapkan cuma rahmatnya Allah. Amal baik ini juga nggak jamin kita selamat dari, apalagi amal sih nggak baik, ya. Yang jamin keselamatan kita ya rahmatnya Gusti Allah. Bi rahmatika astaghits, ngoten dari. Oleh karena itu, faghfirli, ampunilah ya Allah segala dosa saya. Setiap orang yang hidup pasti punya dosa, ya, punya dosa, adik, ya, gak mungkin gak punya dosa. Zaman di hatinya membayangkan orang itu, masya Allah, wangiku di hati nih, sedikit ada kotoran sedikit juga dosa, adik, dosa kecil. Apalagi kalau diucapkan, pikiran jelek pada orang lain itu juga dosa, adik, tapi dosa kecil. Tapi kalau diucapkan jadi dosa besar, ya. Misalkan semen nganggep wong iku, waduh, wong iku paling pikirannya elek nang aku, misalkan. Padahal kita sendiri yang jelek pikiran pada orang lain, belum tentu kan. Makanya ada istilah tetap berpikiran baik positif pada orang lain, ya. Karena orang yang selalu berpikiran negatif itu efek sampingnya orang itu gampang kena penyakit jantung, kan, adik. Urus jantung itu sakit temenan rasanya. Cor dijojo terus, dut, you know, rasanya sakit jantung. Misalkan sama jewit kaki, sama jewit nyut, gak diculno sakit itu orang sakit jantung. Kenapa kok mudah sakit jantung? Karena dia itu terlalu sering negatif, pemikiran negatif pada orang lain. Itu harus dibuang dari kita. Tetap pikiran bersih. Masya wajah wong iku misalkan wajah surem, ya kan? Tetap pikiran bersih, ya. Usahakan kita positif nah,
Oke, positive thinking ya, thinking, itu. Berpikiran positif pada orang lain itu tetap ada. Faufirli waslihli, ya Allah, perbagusi diri saya ya Allah, perbaiki diri saya. Kalau ada satu kerusakan mohon Engkau perbaiki. Aslaha yuslihu, ya, makanya satu amalan yang baik bagi diri kita dan orang lain itu adalah amalan sing maslahah, ya. Amalan maslahah itu baik bagi diri kita, juga baik bagi orang lain. Ini latihan mulai menginjak remaja ini zaman mulai latihan pemikiran remaja, pemikiran arek cilik mulai dibuang, tulinan waktu ngaji mulai dibuang, iku tulinan waktu ngaji ngono mulai tingkirno. Nah, diuntel-untel terus digesek, iku mulai meninggalkan masa kanak-kanak. Ojo tetap bertahan di anak-anak sampai tuwek, pajat anak-anak tok ojo ya, tetap digesek. Aku saiki bukan anak-anak, aku seneng arek itu ayu kok. Ya. Aku mulai seneng cewek ayu, terus terang ya. Sapa sih gak seneng cewek ayu ayu? Ada. Ya, tenan ya. Masa Firman tak takoni arek iki ayu apa enggak? Ayu. Iya bener. Iya. Arek iku ayu. Ayu. Ini saya tak takoni Ciza, anu iku ganteng enggak? Rahasia. Iku arek iku ganteng enggak? Sing baju kotak-kotak ganteng enggak? Rahasia aku tak sebutno. Wah. Bisa punya cita-cita khusus. Kita dari itu. Kalau kita sudah mulai remaja, maka masa kanak-kanak itu sudah mulai ditinggalkan. Mulai ditinggal adik-adik. Pelan-pelan latihan dewasa. Karena usia SMP itu SMP. Dikatakan anak cilik, arek cilik sudah bukan. Dikatakan orang dewasa belum. Kita SMP. Ya, arek cilik bukan, dewasa belum. SMP. Itu masa dari wong biyen masa pancaroba. Pancaroba perubahan sikap. Nah, di situ. Maka pandai-pandailah sampean menempatkan diri sampean. Ojo badannya dilos, awake dilos ojo. Ya. Perbanyak mengetahui hukum-hukum Islam pada saat usia remaja. Cari ilmu sak banyak-banyak wis. Ojo menyerah. Aku kok baca Quran wangel kenapa? Ya, terus belajar. Ya. Ojo sampai menyerah. Baru nanti kalau kita sudah mulai dewasa itu beda. Kok seusia Mas Indra, Mas Rofiul udah beda. Wis gak seneng ngono-ngono iku, wis gak seneng ya. Mas Indra wis gak seneng. Hakiki wis gak pati seneng lho. Datulinan wis gak seneng ya colotan ya. Ono nek jeding suwe ngono wis gak seneng ya. Enggak nyindir. Itu kan kenyataan ya. Jadi kalau udah mulai mendekati remaja, sifat anak-anak harus mulai dihilangkan. Dalam bergaul pun juga demikian. Jangan sering-sering bergaul dengan anak-anak. Karena jiwa kita masih tetap seperti anak-anak. Bergaul sampai usia sing lebih munggah didik. Gitu. Lah, masa remaja hati-hati. Lek jare wong kuno iku jenenge brai seteng, brai seteng. Brai seteng itu melihat wong tuwek maca iku ayu lho. Wong tuwek maca kata ayu, kata arek nempuh cak ayune padahal tuwek. Kok mbah rupa ngono maca sama delok masyaallah iku usia remaja dari brai seteng namanya. Ya, aku dulu waktu remaja pernah diuber-uber wong arek. Ya, diuber wong usia sampean. Kenapa kok diuber-uber? Wong tuwek tak gudo. Tak godhong tuwek diuber akhirnya melayu nang mburi karpet di jero masjid baru wonge kesel nguber mulai. Jadi aja sampai niru seperti itu. Wong tuwek sudah uber wong tuwek. Ayo brai seteng namanya. Anak remaja itu usia remaja mulai 13 tahun mulai
Kalau zaman sudah mulai berjenggot, ono sing mulai berjenggot, ada. Itu berarti zaman mulai remaja. Cuma nek bersih, nggak berjenggot, masih anak-anak. Berjenggot nih, iya berjenggot, enggak. Berjenggot, ya Allah jenggot. Enggak. Lek suara nih mulai abot, biasanya biar bengok buanter, terus saiki gak sepiro kuat, itu tanda zaman mulai remaja. Ya, di kini sing suaranya masih kecil, sajane remaja, cedah, gak usah. Sajane remaja, cuma masih kecil suaranya. Pernah tak tes biar biar. Arek remaja itu suaranya cilik, arek remaja mulai gede suaranya. Mudah-mudahan manfaat barokah semuanya ya, kalau doakan ya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.